Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Tapi kamu tahu, Cristiano Ronaldo sekarang main di Al Nassr. Benzema udah gabung Al Ittihad, dan kabarnya target selanjutnya Arab Saudi adalah Vinicius Junior. Yap, beneran. Klub Arab siap lempar tawaran 350 juta euro atau sekitar 7,6 triliun rupiah untuk merebut bintang utama Real Madrid itu. Triliun, bro. Bukan sekadar gaji selangit, tapi tawaran gila yang bisa bikin siapa aja goyah. Bahkan pemain yang katanya cinta mati sama Madrid. Lo pikir cuma rumor biasa? Nggak. Ini bukan cerita karangan. Ini bagian dari rencana besar Arab Saudi buat ambil alih peta sepak bola dunia. Bayangin, lo masih 25 tahun, baru aja jadi pemain nomor 7 di Real Madrid, klub terbesar dunia. Dan tiba-tiba lo ditawarin gaji hampir 1 triliun rupiah per minggu buat pindah. Gimana? Lo bisa nolak? Tapi Vinicius bukan orang sembarangan. Dia bukan bintang TikTok yang viral semusim. Dia ini simbol generasi baru Madrid pasca Ronaldo. Dia yang bawa semangat baru di Bernabeu, bahkan waktu Mbappe nolak Madrid, Vinicius lah yang tetap berdiri paling depan. Tapi, masalahnya, semua orang punya harga, dan 350 juta euro itu udah di luar logika sepak bola. Mereka nggak cuma pengen beli Vinicius, mereka pengen tunjukin ke dunia. Kami bisa beli siapa aja yang kami mau, dan kalau Vinicius beneran pindah, lo tahu artinya apa? Era kejayaan Eropa bakal mulai tenggelam. Arab Saudi bukan cuma beli pemain. Mereka beli atensi, beli kredibilitas, dan sekarang, mereka pengen beli masa depan sepak bola. Coba lo pikir, CR7 udah di sana. Benzema juga, Conte, Mahrez, Firmino, Mane, Ruben Neves. Semua pelan-pelan pindah. Dulu kita bilang, Liga Arab itu tempat pensiun. Sekarang, gajinya lebih tinggi dari Premier League, fasilitasnya modern, dan stadionnya gila. Plus, proyek nasional mereka dukung penuh sepak bola. Jadi ini bukan sekadar hobi sultan, tapi strategi global. Real Madrid jelas gak mau kehilangan Vinicius. Bukan cuma soal skill, tapi soal citra. Kalau pemain seperti Vini bisa dibeli, berarti siapapun bisa. Itu bisa jadi sinyal kehancuran dominasi klub-klub top Eropa. Dan lo tahu yang lebih ngeri? Kalau Vinicius ke Arab, kita bisa lihat dia satu lapangan lagi sama Ronaldo. CR7 versus Vini, duel ayah dan anak dalam versi Liga Arab. Gila, dunia kebalik. Tapi di sisi lain, kita juga tahu, Vinicius punya jiwa kompetitif. Dia senang lawan Barcelona, nikmatin panggung Liga Champions, dan punya ambisi jadi legenda Madrid. Bahkan saat dihina rasis, dia tetap berdiri tegak dan buktikan kualitasnya. Jadi sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Lo pikir Vinicius bakal tergoda triliunan rupiah itu? Atau tetap loyal dan jadi penerus CR7 sejati? Dunia sepak bola lagi dalam masa transisi. Bukan cuma soal transfer pemain, tapi soal siapa yang pegang kendali. Uang, sejarah, atau ambisi? Dan cerita Vinicius ini bisa jadi titik baliknya. Tapi kamu tahu kenapa Madrid bisa santai meskipun Vinicius digoda 76 triliun rupiah? Karena duit mereka nggak cuma dari jual pemain, Real Madrid bisa dapat 1,3 miliar euro, cuma dari stadion doang. Yap, Bernabeu sekarang bukan sekadar lapangan bola. Udah kayak mall, hotel, sampai venue konser kelas dunia. Bahkan ada rencana buat dipakai NFL segala. Gila sih. Ini bukan cuma klub bola, tapi mesin uang yang nggak ada matinya. Lagi-lagi bikin gebrakan luar biasa yang bikin banyak klub cuma bisa ngiler dari jauh. Yap, klub asal Spanyol ini resmi menargetkan pendapatan sebesar 1,3 miliar euro untuk musim 2025-2026. Bukan mimpi, bukan wacana, ini target resmi, bro. Kalau tercapai, mereka bakal jadi klub dengan pemasukan terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Tapi pertanyaannya, uang segede itu datangnya dari mana aja sih? Ayo kita bahas pelan-pelan, sambil nyeruput kopi dan ngelirik dompet kita yang isinya koin receh. Pertama, stadion mereka, Santiago Bernabeu, sekarang bukan sekadar tempat nendang bola. Udah disulap jadi stadion multifungsi supermodern. Bisa dipakai buat konser, expo, pameran mobil, sampai resepsi pernikahan, kalau mau ya. Jadi, hari tanpa pertandingan pun tetap jadi hari panen duit buat mereka. Kedua, dari sponsor-sponsor gede yang numpuk kayak parkiran mall pas weekend. Ada Emirates, Adidas, HP, dan brand-brand global lainnya. Semua rebutan tempel nama di jersey atau area stadion. Ini bukan soal logo,
Bro, tapi soal nilai brand. Dan Real Madrid itu brand kelas dunia. Ketiga, sektor yang kita anggap biasa. Penjualan tiket, hospitality, hak siar, dan merchandise. Tapi tunggu dulu. Yang biasa di tangan Madrid bisa jadi luar biasa. Penjualan jersey udah skala internasional. Hak siar udah dikemas premium. Semua dimaksimalkan. Dan jangan lupa, musim ini mereka juga jadi klub dengan pemasukan terbesar dari Piala Dunia antar klub 2025. Padahal mereka cuma nyampe semifinal, dan sempat digasak PSG 4-0. Tapi tetap dapat sekitar 59 juta dolar AS dari situ doang. Gila nggak? Tim lain juara, belum tentu dapat sebanyak itu. Madrid emang beda. Sekarang kita bahas valuasi klub. Menurut Forbes, Real Madrid sekarang nilainya tembus 6,75 miliar dolar USD, mereka udah resmi ngalahin Manchester United yang cuma dapat 6,6 dolar miliar USD artinya. Ini bukan sekadar klub bola, tapi udah jadi korporasi olahraga multinasional. Nah yang menarik, walaupun pendapatan mereka selangit, Real Madrid nggak langsung kalap beli pemain. Mereka tetap jaga struktur gaji, fokus regenerasi, dan belanja yang masuk akal. Lihat aja rekrutan mereka. Ada Mbappe yang udah resmi gabung sejak musim lalu dan bahkan jadi top skor La Liga. Ditambah nama-nama kayak Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen, semuanya punya potensi jangka panjang. Gue suka nyebut Real Madrid sekarang bukan cuma klub, tapi kayak perpaduan antara perusahaan teknologi dan industri hiburan. Semua sistem rapi, target jelas, eksekusi disiplin. Mereka bisa cuan dari pertandingan, bisa cuan dari stadion, bisa cuan bahkan pas istirahat musim panas. Pertanyaannya sekarang buat lo semua yang nonton, menurut kalian, apakah Real Madrid ini jadi contoh klub modern yang sukses, atau udah mulai terlalu kapitalis dan jauh dari akar sepak bola? Tulis di kolom komentar ya. Dan ngomong-ngomong soal perubahan di tubuh Madrid, ada satu momen yang walaupun udah sempat kita bahas di video sebelumnya, tapi rasanya nggak bakal basi buat diangkat lagi sekarang. Kenapa? Karena ini simbol perubahan zaman di klub sebesar Real Madrid. Lucas Vazquez, setelah 18 tahun berseragam Los Blancos, akhirnya resmi pamit dari tim yang udah dia bela sejak remaja. Gila bro, 18 tahun. Karena dari perpisahan Vazquez ini, kita bisa lihat jelas, era baru Real Madrid udah benar-benar dimulai. Api. Vazquez masuk Akademi Real Madrid sejak 2007, debut senior 2015, dan tampil 350 kali bersama Madrid. Dikenal karena kerja keras, fleksibilitas. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.